Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihat dari SD Negeri Tenjo Jaya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengalaman dan pemahaman saya setelah mengikuti pelatihan pada kegiatan Merdeka Mengajar dengan topik pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Dalam Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang dibahas. Di antaranya, modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini ada 2 hal yang dibahas. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Dan yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam prosesnya, kita mempelajari 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa? Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan muridnya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Selanjutnya kita menuju modul 2 yang membahas mengenai mendidik dan mengajar. Apa saja yang dibahas dalam modul ini? Yaitu ada 3 bahasan. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Lalu, apa itu mendidik dan apa itu mengajar? Mendidik ialah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini ada 2 bagian yang dibahas, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Yang pertama, mengenal kodrat murid. Dalam hal ini, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi dalam kehidupan murid dikenali, digali, dan dikembangkan. Yang kedua, ada asas trikon. Dalam asas trikon ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada kontinuitas.
yaitu pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, ada konvergen, yaitu pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, ada konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tepat terhadap kepribadian kita sendiri. Sekarang kita lanjut ke modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Ada dua hal yang dibahas, yaitu mengenai budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri atas dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi yaitu ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti ranah lahir yang mewujud tenaga. Yang kedua, ada teori konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan yang terakhir, modul 5. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Kemajuan generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu, mari kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Ibu dan Bapak, setelah menyimak video ini, saya harapkan umpan balik Ibu dan Bapak mengenai pemaparan yang saya sampaikan pada video. Atau bisa juga Bapak dan Ibu mengklik link yang terdapat dalam deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.